Ada sebuah kota di Indonesia yang lagi dibahas banget nih sama netizen. Permasalahannya, semua orang bilang nih kota mistis banget. Bahkan saking mistisnya, masih jadi perdebatan juga sebenarnya kota ini ada atau nggak ada. Gitu. Nama kotanya adalah Saranjana. Lu udah pernah denger belum? Kalau belum pernah denger, sini gue ceritain. Jadi kota ini namanya Saranjana, terletaknya di Kalimantan. Tapi Kalimantannya di mana? Nanti kita bahas. Ini lagi rame lagi gara-gara kemarin nih ya, sempat viral, ada seorang perempuan gitu. Perempuan itu foto kayak semacam di atas bukit, fotonya kayak gini nih. Atau begini nih. Nah, di belakangnya itu kayak ada sebuah kota dengan pemandangan city lights yang bagus banget. Ada lampu banyak, bagus banget. Nah, tapi permasalahannya, pas siang-siang dia ke situ lagi, di belakangnya gak ada apa-apa sama sekali. Cuman hamparan, ya kayak apa ya, kayak ladang hijau aja, lahan hijau aja, bukit-bukit. Gak ada apa-apa sama sekali. Makanya orang-orang pada bingung, lah semalam foto banyak lampunya, begitu siang-siang gak ada apa-apa. Kok bisa? Selain ini cewek ya, selain si mbak-mbak tadi ini, pernah juga zaman dulu ada seorang musisi yang bandnya tuh manggung di kota ini. Terus dia cerita mistisnya dia, nih ya. Pernah dibahas juga sama Mas Ari Lasso di beberapa interviewnya dia. Jadi Mas Ari Lasso cerita waktu sekitar akhir tahun 2005, dia manggung di salah satu tempat di daerah Kota Baru di Kalimantan. Di Kalimantan Selatan lah lebih tepatnya ya. Dan waktu itu dia rombongan juga sama ada band, konsernya juga nih. Sebenarnya di awal udah di brief sama panitia. Dibilangin nih, kalau misalnya pas selama pertunjukan dia ngelihat penonton yang rada aneh, campur aduk, atau pokoknya dia ngelihat ke arah penonton nih, namanya juga konser kan. Terus ada hal yang kok agak aneh ya, udah biarin aja, lu terus aja, lanjut aja terus. Nyanyi, ngeband, main musik, pokoknya have fun aja terus, pokoknya biarin deh. Nah dari situ Mas Ari Lasso udah agak curiga tuh. Ada apa nih? Kenapa disuruh lanjut-lanjut aja gitu kan? Ya udah, konser kayak biasa dan konsernya kayak di semacam stadion gitu. Panggung terus lapangan. Nah, pas mereka lagi di atas panggung, kelihatannya itu rame banget. Ada mungkin sekitar belasan ribu orang lah, rame lah pokoknya. 12 atau 15 ribu orang gitu kan. Nah pas udah selesai konser, emang Mas Ari Lasso ngeliat penonton tuh kayak ada yang aneh. Jadi ada yang kayak seru-seruan sendiri, tapi bukan karena lagunya dia, tapi emang ya udah seru aja sendiri gitu. Ya udahlah, kan udah dibilangin sama panitia ya, kalau misalnya ngelihat hal yang aneh, apapun itu, ya udah biarin aja, lanjutin aja konsernya, gitu kan. Nah terus pas konser udah kelar, udah disiapin gitu mobil khusus buat bawa Mas Ari Lasso sama bandnya. Soalnya pintu keluarnya kan cuma satu nih. Jadi venue gede, pintu keluar cuma satu. Nah pas lu naik mobil, kan pas keluar tuh harusnya kita masih ngelihat kerumunan orang tuh banyak banget. Nah permasalahan ini pas keluar, Mas Ari Lasso mikir nih kayaknya masih banyak orang nih, bakalan kita lewatin orang nih. Begitu dia lihat, sepi banget. Kan kayak masa segitu banyak orang, belasan ribu orang, turun panggung, naik mobil ke depan di sekitar ya, under 5 menit lah. Masa orang segitu banyak udah habis gitu. Dan udah siap-siap nih kan, mau ngelewatin orang, tiba-tiba kosong. Wah, ngeri abis. Awalnya Mas Ari tuh kayak, ya udahlah emang mungkin rapi kali ya, aksesnya bagus kali ya. Begitu selesai keluar jebret hilang, ya udahlah emang oke nih, keren nih gitu kan. Dan juga di awal emang udah dijelasin kalau ada apa-apa ya udahlah gak usah terlalu dipikirin. Ya udah nih nggak dipikirin, baliklah mereka ke hotel. Nah pas di hotel semua orang pada siap-siap nih, siap-siap. Salah satu manajernya ada yang mungkin kan udah dari pagi kali konser apa gerah, dia mandi. Padahal udah dibilangin sama panitianya dari awal nih, kalau si manajer ini sebagai perwakilan, pokoknya siapapun nggak boleh mandi sampai acaranya bener-bener kelar dan ninggalin kota ini. Lu masuk mobil ke hotel, ambil barang-barang, keluar dari kota itu, baru lu boleh mandi. Udah dibilangin kayak gitu.
Tiba-tiba si manajer mandi dong. Bener aja, pas mau cabut, salah satu kru bandnya ada yang ketabrak. Terus dan ya kata panitia di situ sih cuman bilang, kan udah dipesenin, lu jangan mandi. Takutnya nanti ada apa-apa. Bener, salah satu kru bandnya ada yang ketabrak gitu. Setelah cerita kayak gini, netizen tuh bilang kalau Mas Ari ini manggungnya di Saranjana, sebuah kota yang masih diperdebatkan. Nih kota ada atau enggak gitu kan. Soalnya kota Saranjana ini sering juga disebut kota tak kasat mata. Letaknya di daerah Kota Baru di Kalimantan Selatan, dan ini adalah tempat Mas Ari Lasso itu manggung. Kalau dari Mas Ari Lasso-nya sih udah nggak nyebutin ya. Dia nggak nyebutin secara spesifik ini kota apa. Mungkin ia mau menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Daripada disebut ada apa-apa kan mendingan ya udah biarin aja gitu. Toh udah lewat. Selain dari foto yang viral tadi dan juga cerita konsernya Mas Ari Lasso yang ada 15 ribuan orang itu katanya terus tiba-tiba hilang dalam sekejap, ada juga cerita dari warga sekitar Kalimantan Selatan yang mengaku dia pernah tinggal di Saranjana. Dia juga bilang kalau KTP-nya dari kota Saranjana ini ya gitulah ya. Nanti ini kita kasih lihat KTP-nya kayak gimana nih. Nah, karena banyak sekali berita atau cerita-cerita mistis, banyak sekali berita-berita yang sangat-sangat simpang siur tentang kota Saranjana ini, makanya nih, sebenarnya kota Saranjana itu beneran ada atau enggak? Pertama kita bahas dulu dari namanya ya, soalnya dari namanya aja ada beberapa yang mengartikan berbeda nih. Kalau yang pertama, berasal dari bahasa Mandar, artinya adalah sarang elang. Jadi saran itu adalah sarang, jana itu artinya elang. Jadi kata Syarifudin, penceramah di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar. Nah, si Pak Budin ini tuh suku Mandar. Bukit Saranjana berdampingan sama desa Oka-Oka yang mayoritas dihuni nelayan Mandar. Dan beberapa warga termasuk wartawan yang mengaku pernah liputan ke sana, pernah melihat elang yang besar banget tuh terbang di atas si kota Saranjana. That's why yang pertama kemungkinannya adalah itu, Saranjana adalah sarang elang. Yang kedua, nama Saranjana atau Sarangjana atau Seranjana dalam tulisan naturalis Belanda punya kesamaan dengan sarang tiung. Kalau dibandingkan sama kosakata India ya, Saranjana tuh artinya adalah tanah yang diberikan. Dan ini pernah juga nih diungkapkan sama sejarawan India, namanya adalah S.D. Chaudhry dalam Indian Cases. Ini bukunya terbitan Law Publishing Press ya di tahun 1917. Kalau menurut gue Saranjana mungkin harusnya Saranjana. Gak lucu ya? Skripnya gitu. Oke, kita balik lagi ya. Ada sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat alias ULM, Mansur, terkait kota Saranjana. Dia bilang untuk lokasinya sebenarnya ada 3 versi yang berbeda. Semuanya di Kalimantan Selatan dan deket-deket lah sama Kota Baru. Pertama, konon Saranjana terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Terus, versi kedua itu bilang kota tersebut berada di Teluk Tamiang, Pulau Laut, dekat-dekat situ juga. Dan versi ketiga ini disebutkan secara lebih tegas bahwa lokasi Saranjana terdapat di sebuah bukit kecil di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Lokasinya berbatasan langsung nih sama laut. Jadi emang cocok banget buat jadi destinasi wisata. Ada pulau, ada laut, orang happy main ke sana. Tapi permasalahannya tempat ini sama penduduk sekitar itu dianggap angker. Gak mau gue kesana, ya angker. Sebenarnya kota Saranjana itu kalau misalnya kita lihat di peta yang sekarang, di peta modern, itu nggak bisa kita temuin, itu nggak ada. Tapi menurut seorang ahli, Saranjana adalah fakta dan nyata. Buktinya Salomon Muller, ini naturalis berkebahasaan Jerman yang dilahirkan di Heidelberg. Dalam petanya yang berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo tahun 1845 menggambarkan bahwa terdapat wilayah yang disebut sebagai Tanjuk atau Huk Seranjana. Tanjung ini
terletak di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan, Pulau Karumputan, dan juga Pulau Kijang. Dalam kapasitasnya dia sebagai pembuat peta, ini Salomon Muller udah dapat pelatihan dari Museum Leiden. Dan waktu itu emang tuh dia lagi kesini melakukan perjalanan dan dia meneliti tentang dunia binatang dan tumbuhan yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Dan fakta lain juga ada yang bilang kalau misalnya Saranjana yang ada di peta itu dibuat sama Isaac Dorsaven di tahun 1868. Dorsaven juga menulis kota Saranjana dengan K. Saranjana. K itu berarti adalah kampung. Apa emang benar-benar ada berarti Saranjana? Tapi kok di peta Indonesia nggak ada ya? Ada cuma kota baru gitu aja. Selain itu juga ada profesor geografi dan juga etnologi Belanda. Namanya adalah Peter Johannes Vet. Dia juga ngasih informasi tentang Saranjana. Vet bilang nih, di dalam kamus buku ditulis tahun 1869, Saranjana Kap en de Zuid Oostrije van Pulau Laut. Bla 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 bla. Gue tulis aja, gue nggak bisa bahasanya ya. Artinya kurang lebih gini, Saranjana, tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Ke tenggara? Kan harusnya di selatan. Ya pokoknya gitu dah. Jadi kamus ini tuh isinya adalah nama-nama daerah di Indonesia beserta lokasinya. Jadi tuh kayak ringkasan daerah-daerah di Indonesia ada di mana aja, tapi bentuknya kamus gitu. Dan di situ Vet juga bilang kalau Saranjana itu ada di wilayah Tenggara Borneo. Kalau sekarang Kalimantan, dulu Kalimantan disebut Borneo. Kalau Sulawesi kan sekarang Sulawesi, dulu disebutnya Celebes gitu. Ada sebuah penelitian juga nih ditulis sama Nur Masunah yang judulnya Myth in Legend of Halimun Island Kingdom in Kota Baru Regency. Ditulisnya tahun 2017, ini dia memberikan pandangan yang lain lagi nih. Nur Masmunah bilang kalau ini adalah ikatan budaya masyarakat. Dasarnya dari legenda kerajaan Pulau Halimun. Tokohnya namanya adalah Raja Pakurindang, Sambu Batung, dan Sambu Renjana. Dan Nur Masmunah juga berpendapat kayak mitos gitu ya. Gunung Saranjana adalah jelmaan dari tokoh Sambu Renjana dalam legenda kerajaan Pulau Halimun. Dan kalau sebenarnya nih, kalau misalnya kita telusuri atau telaah dari sisi ilmiah nih ya, keberadaan Saranjana dalam perspektif ilmiah sebenarnya ada dugaan kalau misalnya Saranjana itu adalah tempat atau tempat berkuasanya tuh suku Dayak yang tinggal atau mendiami Pulau Laut. Nah, suku Dayak Samihim itu kayak berbentuk kerajaan. Kerajaan Saranjana muncul sebelum tahun 1660-an atau pada pra-abad ke-17 Masehi. Kepala suku pertamanya adalah Sambu Ranjana yang semuanya menganut kepercayaan animisme. Dan pada akhirnya suku Dayak Samihim ini meninggalkan daerah Saranjana akibat adanya perang dengan kekuatan asing yang datang pakai perahu, menyerang penduduk, ngancurin wilayah. Walaupun telah ninggalin wilayahnya, nama pusat kekuasaan suku Dayak Samihim di Pulau Laut masih dipanggil dengan nama Saranjana. Ada lagi teori lain nih, menyebutkan bahwa Saranjana ini adalah mitos mengenai sebuah daerah atau pemerintahan kerajaan yang maju yang jadi cita-cita Pangeran Purabaya sama anaknya tuh, Gusti Busu dari kerajaan Pulau Laut. Sehingga wilayah Saranjana adalah sebenarnya cuman kayak semacam mimpi atau hayalan dari Pangeran Purabaya di abad 18. Tapi kalau misalnya cuman hayalan, kenapa banyak atau ada beberapa orang-orang dari luar negeri kayak Belanda, kayak Jerman nulis tentang Saranjana dan bahwa memang katanya Saranjana itu benar-benar ada gitu. Dia mimpi nih, ada negeri impian dari pemilik pertama tanah Apanaze, Pulau Laut. Karena itu Saranjana cuma dianggap sebagai mimpinya doang, mimpinya Pangeran Purabaya. Dan lama-lama kota ini jadi mitos, sebuah wilayah impian atau negeri yang bisa dibilang angan-angan masyarakat aja lah gitu. Dari situ mitosnya berkembang sampai sekarang dan bikin orang menggambarkan Saranjana tuh seolah-olah kayak wilayah yang modern banget, yang maju kayak gitu. Padahal kita ya nggak tahu tuh kira-kira ada atau enggak. Tapi permasalahannya, ya ada foto-foto tadi.
ada cerita-cerita masyarakat yang berkembang. Kayak ada foto mbak-mbak tadi di awal, dia kayak gini, belakangnya kayaknya kota yang sangat maju sekali, tapi siang-siang ternyata nggak ada apa-apa. Udah gitu cerita-cerita dari musisi. Tapi kalau misalnya dibilang mimpi, apakah Saranjana kayak Atlantis? Yang sebenarnya dibilang karangannya Plato? Kita nggak tahu, wallahu alam. Tapi kalau misalnya nih ya, kalau misalnya lu emang pernah dengar juga tentang Saranjana, terus informasi gua ada yang salah, atau kurang lengkap, tolong dong tambahin di komen. Apalagi kalau misalnya ada lu yang pernah tinggal di sana, atau orang tua lo tinggal di Kota Baru, Kalimantan Selatan, lo kasih tau kita juga dong. Biar kita bisa memperbaiki ya si cerita ini lebih keren lagi gitu. Nah, kalau misalnya nih lu ada cerita juga yang pengen gue ceritain, lu tulis aja di kolom komen, ceritain dong tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nanti gue cari tahu. Oke? Sekian dulu cerita dari gue, Ilham Ramdana. Terima kasih.